dengan uang yang banyak pun akan habis, tidak akan pernah bisa cukup. Tetapi perlu nggak uang? Ya perlu, tetapi sebagai sarana perekat saja, bukan menjadi satu pokok utama. Apakah bisnis properti itu berisiko tinggi? Sangat berisiko tinggi bagi yang tidak tahu. Tetapi hampir dikatakan bisa nol risiko bagi yang tahu. Sebagai contoh, selalu dalam berbisnis properti yang kita ajarkan, kita tidak berbasis kepada hutang perbankan. Basis yang kita lakukan adalah berbasis hutang dagang. Karena kalau hutang dagang berarti apa yang dijual? Kepercayaan. Tingkat kepercayaan, tingkat integritas, tingkat kalian bisa mengolah diri atau hubungan silaturahmi yang baik kepada pemilik tanah. Modal terbesar di properti apa? Ya tanah. Basis utama bisnis properti adalah tanah. Yang lainnya itu adalah ikutan-ikutan daripada bisnis. Artinya, kalau kalian bisa menguasai tanah, maka saya katakan otomatis akan kaya dengan sendirinya. Kenapa kaya dengan sendirinya? Karena otomatis aset tanah selalu naik. Sebagai contoh, pembanding saja. Di sini saya dulu beli 60.000. Ini per meter nih. 60.000. Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini punya pinjaman kurang lebih 45 juta. Baru belum lunas. Sampai tadi Mas Paujan yang punya tanah tadi datang itu mencari rumah saya. Yang punya rumah tanah itu yang di atas tadi. Berarti apa kemampuannya di sini? Saya dulu tarik tanah ini. Developer itu adalah apa sih tugas developer? Developer itu pengertian developer bukan hanya sekedar membangun. Developer adalah mengolah suatu objek tanah yang jelek menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang tak bernilai menjadi sesuatu yang nilai. Kalau hanya developer cepat, tuku lemah di pinggir jalan, lokasinya bagus, normal. Tapi pertanyaan saya, pada saat kalian hanya punya uang 50 juta, ya contoh lagi, atau ada tanah luasnya 1 hektar, ya harganya 50.000, jauh banget. Awalnya 10 hektar 50.000, ketemunya 50 miliar, atau uangnya 50 miliar, atau 1 hektar 50.000, berarti berapa ya? Ketemunya 500 juta, gitu ya? 1 meter 50.000 kalikan 1 hektar, ketemunya kan 500 juta. Banyak. Tapi ada tanah yang lokasinya sangat bagus, pinggir jalan Wates atau pinggir jalan mana kabupaten, samatannya 5 juta. Berarti kalian dapat berapa? Kalau 500 juta dapat 100 meter, itu kan ya? Maka pertanyaan saya, tetapi lokasinya bagus, saya yakin 2 bulan 3 bulan sudah terjual. Pertanyaannya selalu gitu, pikiran kalian adalah terjual cepat. Tapi pertanyaannya ya, karena hitung-hitung hanya punya uang sedikit sekali. Tapi kebetulan yang 1 hektar 50.000 tadi dekat sungai, dekat kuburan, tempatnya aksesnya jelek. Tapi dia mengatakan, Bambang, saya perlu 25 juta saja, sisanya kalau aku terjual ya. Tetapi satunya lagi yang 500 juta tadi minta waktu tempo 3 bulan harus lunas. Kira-kira pilih mana? Yang punya uang pilih mana? Yang nggak punya uang pilih mana? Bisa kan? Kalian bukan orang yang punya uang. Artinya tak asumsikan kalian jangan punya uang. Walaupun punya uang, tapi tak buat bagaimana dia berpikir punya uang. Supaya apa? Berarti harus punya kemampuan tanah tadi. Ya, kemampuan mengolah tanah yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Satu contoh, saya punya lokasi di tengah kota di daerah Klicak Kidul. Sebelum Borobudur Plaza ada jalan masuk ke barat. Siapa tahu? Apa yang dekat? Lewat ke barat. Terus nanti ada perumahan sebelah kanan jalan. Itu belakangnya dulu itu kuburan itu. Kuburan. Saya beli tanahnya 3.000 meteran. Tetapi belakang itu di tengah kota, tapi kuburan. Kebetulan yang punya teman saya dan dia dijual laku-laku.
Apa yang saya lakukan? Saya perlu 300 juta saat itu. Ya gelem saya ngolah, tapi saya nggak mau saya suruh. Tapi apa yang dilakukan saat itu? Ya sudah, di pinggir dekat kuburan ya nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Otomatis karena di kuburan, bukan rumah kita pepetkan kuburan. Berarti apa? Kuburannya dikasih jalan dulu, gitu ya, baru kaplingannya. Tapi jangan mepet kuburan, terus kasih pohon-pohon yang banyak, malah ribut, malah nanti dari kuburan masuk ke loncat ke sini. Berarti apa caranya ngolahnya? Yang tanahnya benar-benar keling, dipakai tembok bener, dibuat bersih, jangan ada pohonnya. Itu kan sesuatu apa? Akhirnya keling, dilihat nyaman, keling. Tapi jangan terus malah seperti ini dulu dikasih ada kambojanya, nggak berani nggak apa-apa, kecil. Tapi bayangkan ke sana ada Kamboja di pindah sini, ya kan salah. Jangan membuat keindahan yang berbeda. Tapi pohon ini kalau kita kasih Kamboja bagus. Ya, tadi bikin Kamboja 1,5 juta, 2 juta, habis lah. Kayak pohon bambu, pindahkan Mesir, ya, lumayan. Tepat, tapi beda ya kasus tadi itu. Dikasih bambu Kamboja malah orang tambah serem karena sampingnya kuburan. Nah berarti apa di sini? Pada saya contoh tadi yang 50.000 per meter satunya itu, coba cepet-cepetan kalau kita berpikir bisnis. Sama-sama ini tidur semua, sama-sama nggak dikerjakan. Kira-kira di kemudian hari 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kira-kira uangnya banyak mana? Yang 1 hektar atau yang 1 meter? 1 hektar. Berarti apa sebetulnya bisnis properti? Bisnis properti itu adalah yang dilakukan adalah bagaimana punya kemampuan cash flow yang baik. Bukan kejar-kejaran cash flow. Kalau nggak percaya, siapa yang sudah main rumah? Masa? Nggak percaya? Kalau besok kalian bermain rumah, ada saya buat rumahan 30 unit. Dari 30 unit 27 terjual, 30 unit terjual semua. Nih ya. Terus 30 unit terjual semua. Nanti kamu hitung berapa? Coba kalau yang pertama dulu 5 orang atau 5 orang ada yang jual tadi. Pertama dulu beli 5 orang yang beli pertama dulu. Kalau itu dijual lagi, itu kira-kira untungnya 5 unit yang pertama dulu beli dibandingkan saya sebagai developer yang jual 30 unit. Kira-kira untungnya banyak mana? Yang 3 unit. Karena pertama selalu harga promo, harga sangat murah. Berarti apa itu? Bisa kelihatan basisnya developer tadi. Basisnya basis cash flow. Berarti apa? Benar-benar membangunnya, membeli tanahnya, membayarnya, semua instrumen daripada konsumen, bukan instrumen daripada cash flow-nya sendiri. Yang terjadi apa? Ya tadi keuntungannya sangat mepet. Nah, bagaimana seni dalam hal berbisnis di properti khususnya permodalan? Bagaimana punya etika baik supaya kita dapat tanah. Yang saya lakukan adalah dalam berbisnis itu selalu saya nambah saudara baru. Saya selamat dulu pasca gempa bumi. Pada pasca gempa bumi saya selamat. Yang namanya 3 saudara grup. Saya selamat hanya gara-gara apa? Saya niatkan saya pelatihan dan seminar keliling-keliling Indonesia supaya nambah saudara saja. Hampir dikatakan gratis, baik murah, baik tak kayang-kayangi baik. Tapi di balik itu apa? Supaya saya punya banyak saudara. Pada saat punya banyak saudara, pasti banyak orang yang minta tolong pada saya. Kasusnya Samarinda, saya beli tanah 33 hektar, bayarnya berapa tahun? 10 tahun saya. Sekarang saya jual berapa per meter? Kemudian ada yang laku 1 hektar, kemudian tak lepas kepada murid-murid saya. Saya jual kepada murid-muridnya 85 juta. Belinya berapa? 35.000. Jual 85.000, untung 50.000 per meter. Kamu mengikuti bayarnya sesuai dengan saya bayarnya kepada pemilik tanah. Tapi kan 85.000, sekarang dia dijual aku berapa? 165.000. Saya masih nyisa 5 hektar, 6 hektar. Gue celengan, gue kok terakhir. Pertanyaan saya, pada saat saya punya 4 hektar, tapi terakhir dengan saya jual 33 hektar, kira untungnya uangnya banyak yang 4 hektar atau 33 hektar?
hektar. Paham ya? Dan kalau nggak percaya, ya ini satu awalan dasar kalian kan belum meninjau kepada tatanan, tapi pengertiannya dulu. Kalau nggak percaya, grup-grup besar tuh kayaknya bagus ya, nyumbang tanah tinggu kantor, nyumbang tanah tinggu masjid, nyumbang tanah tinggu contoh ada satu warga pesantren besar gitu, kasih 5 hektar pesantren, tapi dia punya 100 hektar. Kurang berapa? Kurang 10 hektar ya. Kira-kira perhatian dia kurang 10 hektar. Berkurang nilainya apa bertambah nilainya? Tambah. Itulah rumusnya Gusti Allah itu. Berbagi tidak membuat miskin. Kenapa setelah itu? Tapi tolong ya, nak kasih pesantren ya. Kasus, bukan kasus, satu contoh. Ustadz Adi bin Ilham kan dapat tanah. Setelah itu anaknya juraganya yang jadi lower kurang mau jadi kurang apa? Itulah otak di lower. Berarti apa harganya? Mahal banget. Karena di situ terjadi kehidupan. Karena dari suatu hal yang kehidupan akhirnya bagus. Seperti sebelumnya beberapa grup besar itu. Kamu yang cari tanah ya, 2 hektar ya, tapi dibangun universitas. Tolong tindakan harus jadi. Kayaknya ngasih kan. Tapi sebetulnya apa? Meningkatkan nilai value-nya tanah yang mereka miliki. Bukan kurang, tambah. Tetapi kalau kamu punya tanah 1000, masa kamu kasihkan 750 ya berangkat ya. Gak sinkron, gitu lah ya. Ya itu balik. Karena dikasih itu, tapi bisa. Oh ternyata kasih ini ada kasih tanah dan untuk kuburan ya hancur, gitu kan? Nah, lu tiang listrik, hancur. Berarti apa? Harus tepat sasaran.